Halo Timpal, Punapigatre, becek, astenggara becek nge. Metimpal, makin tahu, makin peduli, makin sehat. Berjumpa lagi dengan saya Dika. Pada hari ini kita akan membahas podcast terkait dengan remaja. Tentang apa sih itu remaja, bagaimana tanggung jawab dalam remaja, dan tentunya hal-hal yang menarik seputaran remaja. Nah, pada podcast kali ini tentunya aku tidak sendiri. Aku bersama dengan seseorang atau narasumber yang tidak hanya keren tetapi juga paham di bidang remaja itu sendiri. Siapakah dia? Mari kita sambut. Inilah dia Kak Kaori. Halo Kak. Halo, Oke Kak, gimana nih kabarnya Kak hari ini? Astungkara luar biasa ya untuk hari Oke, ini. astagfirullah ya Kak. Udah siap belum buat ngasih sharing-sharing ke timpal-timpal semua terkait dengan remaja pada hari ini Kak? Udah sangat siap sih tentunya untuk sharing juga ya di sini. Oke Kak. Nah Kak, sebelum aku tanya lebih lanjut, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri secara lebih lengkap dan juga berasal dari lembaga mana sih Kakak dan seberapa layak sih untuk teman-teman timpal-timpal tahu seberapa layak sih hari ini Kakak memberikan materi ke kita. Oke Kak, silakan Kak. Oke, mungkin kalau layak sendiri itu terlalu besar ya Oke. untuk kata-katanya gitu. Oh, di sini juga dari aku sharing berproses bersama juga Oke. terkait dengan hal tersebut. Mm, Kalau dari aku kembali lagi aku perkenalkan diri, namaku Kaori. Di sini aku memang merupakan bagian dari volunteer PKBI. Nah, Hmm. PKBI itu Oke. memiliki cabangnya. Salah satu turunannya itu adalah Kisara seperti itu. Iya. Nah, dari Kisara sendiri itu memang bergerak pada Mm-mm. bidang youth center Oke. ataupun remaja seperti itu. Oke, wah luar biasa banget nih kakak ya. Jadi kakaknya ternyata Kak Kaori ini ternyata dari Kisara. Nah, secara lebih detailnya ternyata Kisara itu memang bergerak di bidang remaja. Jadi berfokus pada remaja ya kak. Jadi topik-topik yang akan kita bahas atau disampaikan oleh Kak Kaori memang yang berputaran pada remaja nih kak. Betul banget kak? Oke, Betul, betul. oke. Jadi bakal relevan banget nih untuk topik kita pada hari ini timpal-timpal semua. Oke kak, sebelum aku nanya-nanya yang serius, mungkin aku mau nanya sedikit absurd kak. Oke, absurd ya, mungkin maaf ya kak ya. Oke, sebenarnya kakak udah punya pacar belum? Kalau misalkan untuk pacar saat ini belum, Uh-uh. tapi untuk sebelumnya sudah pernah Oke, seperti itu. sudah pernah berpacaran nih kakaknya. Oke, timpal-timpal semuanya. Ngomong-ngomong soal pacaran nih kak Kaori. Tentunya remaja saat ini, apalagi remaja tahap pertama yang ditandai dengan masa pubertas itu adalah ciri khasnya sudah menyukai lawan jenis. Benar kan kak? Oke. Nah, pastinya remaja-remaja saat ini itu udah banyak banget nih kak yang pacaran. Termasuk kita mungkin kita salah satunya kayak di antaranya. Nah, menurut Kak Kaori dari sudut pandang Kak Kaori dan sepengetahuan Kak Kaori dari ilmu yang Kak Kaori dapat, menurut Kakak apa sih sebenarnya esensi dari pacaran dan apa yang membedakan dari pacaran biasa dan juga pacaran sehat itu sendiri? Oke, cukup menarik ya pertanyaannya mengenai pacaran, bahkan agak shock juga tadi langsung disinggung ya, apakah pematerinya sendiri sudah sempat pacaran kayak Iya. gitu ya. Nah, terkait dengan pacaran sendiri, itu kan adalah hubungan ya, komitmen antara dua orang. Tapi seringkali karena remaja sedang berada di tahap adaptasi, banyak perubahan ya yang dialami dari masa kecil ke sebelum dewasa, dan itu masa peralihannya adalah remaja seperti itu kan. Nah, terkait dengan hal tersebut mulai timbul perubahan hormon yang menimbulkan adanya ketertarikan seperti itu kan. Sering sekali pada masa perubahan itu menyebabkan beberapa ibaratkannya kesalahan mengambil keputusan. Karena beberapa pengaruh dong, seperti eksternal juga ada, perubahan dirinya juga ada. Nah, makanya sebelum masuk ke sebenarnya bagaimana sih cara membedakan antara pacaran yang biasanya dianggap dan juga pacaran yang sehat itu, harus tahu dulu sebenarnya sejauh mana pacaran dianggap oleh remaja pada umumnya seperti itu. Nah, kalau misalkan remaja biasanya kan hanya menganggap ketika dua orang memiliki hubungan sudah pacaran. Biasanya dari kakak juga tahu kan seperti itu biasanya. Nah, kalau misalkan dari persepsi lainnya, kita tuh harus melihat apakah dalam pacaran itu memiliki perkembangan ataupun proses yang dijalani seperti itu. Nah, itu yang seringkali dilupakan oleh remaja. Nah, maka dari itu, terkadang ketika remaja ingin mengambil keputusan, kadang kala menganggap
bahwa pacaran itu sudah di tahap dia milikku. Seperti itu. Padahal tidak. Padahal adalah komitmen untuk sama-sama berproses berdua untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Nah, itulah sebenarnya adalah pacaran yang sehat. Bukan yang justru mengekang bahwa kamu milikku dan atau aku milikmu, bukan seperti itu. Nah, proses itulah yang kadang masih salah dipersepsikan oleh remaja dan terkadang malah mengikat dari pasangan satu sama lain seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ori ya jawabannya. Jadi dari jawaban Kak Ori bisa disimpulkan bahwasannya pacaran sehat itu adalah bagaimana kedua belah pihak maupun wanita maupun laki-laki mampu mengekspresikan dirinya tanpa adanya kekangan atau batasan-batasan tertentu ya Kak. Betul. Nah Kak Ori, menurut Kakak sebenarnya apa sih sebenarnya ciri-ciri utama dari pacaran sehat itu sendiri? Karena memang dari timpal-timpal ataupun remaja-remaja di sana itu masih bingung terkait apa sih ciri utama pacaran yang sehat itu sendiri selain tidak mengekang. Oke Kak. Sebenarnya kalau untuk tidak mengekang pun itu batasannya cukup besar ya. Karena kalau misalkan membahas hubungan satu sama lain, yang terjadi adalah apakah kedua orang ini memiliki satu pandangan yang sama seperti itu. Nah, apabila terkait dengan membahas apakah ada nggak sih indikator lain, itu termasuk selain mengekang apakah itu sehat atau tidak seperti itu. Nah, selain mengekang sebenarnya pahami mengekang itu tuh adalah sejauh apa sih batasan yang ditetapkan oleh kedua orang ini dan sudah diketahui oleh masing-masing concern ataupun pihaknya ya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah melihat dari proses berkembangnya diri kita sendiri ataupun pasangan ketika menjalani hubungan. Perlu dipertanyakan oleh timpal-timpal semuanya. Kalau misalkan timpal-timpal ternyata memiliki hubungan yang justru membuat dirinya itu tidak mengalami perkembangan, nah itu perlu dipertanyakan apakah hubungan ini termasuk sehat ataupun tidak. Karena kembali lagi pasti ada batasan yang menyebabkan pada akhirnya, loh kok aku tidak berkembang ya? Apakah aku berproses saat ini sedang menjalani hubungan ini? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, apakah aku bisa melakukan sesuatu hal yang aku mau dengan bebas dari hubungan tersebut? Karena seringkali beberapa orang ketika misalkan sudah menjalani hubungan, dia merasa bahwa kok aku tidak bebas ya berbicara dengan lawan jenisku sendiri seperti itu misalkan. Nah, terkait dengan hal tersebut kan mulai muncul rasa kenapa ya? Aku rasa tidak bebas, kehilangan hak kebebasan diri sendiri. Seperti yang tadi kakak juga bilang kan, bahwa kita seringkali ingin berekspresi, baik maupun ke sesama jenis atau ke lawan jenis kan. Nah, ketika hubungan itu sudah masuk ke tahap yang toksik ya, atau sudah tidak menyebabkan perkembangan, nah dari situ sudah terlihat bahwa sudah kehilangan dari kebebasan terkait dengan hubungan tersebut seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ori atas jawabannya. Jadi Kak, ciri utama dari pacaran yang tidak sehat itu sendiri adalah bagaimana ketika tidak mampu seorang pacaran itu, remaja yang mau pacaran itu tidak mampu mengekspresikan dirinya dan ada batas-batasan yang Betul. malah mengundurkan dirinya seperti itu ya seorang Iya. remaja. Oke Kak, selanjutnya kenapa sih seorang remaja itu harus memiliki dan paham terkait dengan kenapa harus pacaran sehat dan kenapa harus bertanggung jawab dalam hubungan? Oke Kak, sini jawab. Oke, sebenarnya terkait dengan kenapa sih harus pacaran sehat dan juga kenapa sih harus bertanggung jawab. Karena terkait dengan berpacaran itu, seseorang kan harus mengambil keputusan atas pilihan seksualnya. Nah, terkait dengan pilihan seksual itu kan tidak terbatas pada hubungan seksual, tapi juga terkait dengan relasinya, terkait dengan kebebasannya, dan juga terkait dengan batasan yang ia miliki seperti itu. Nah, terkait dengan pacaran sehat, kenapa sih kita harus pacaran sehat gitu kan dan harus menjadi remaja yang bertanggung jawab? Karena ketika misalkan kita malah terjerumus kepada pacaran yang ternyata mengikat atau kata lainnya toksik ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal gitu. Nah, itu justru akan berpengaruh ke relasi. Contoh misalkan nih ketika kita dikekang begitu. Ternyata kita menjadi menurun terkait dengan relasinya, tidak berkembang seperti itu. Ketika kita ingin mengeksplor lebih lanjut mengenai saat-saat remaja, banyak hal yang masih bisa dipelajari, tapi ternyata kita malah
terdiam di satu titik seperti itu karena sudah dikekang, sudah hilang batasannya begitu. Maka dari itu, kenapa kita harus memilih pacaran sehat? Itu bukan memilih lagi, itu mengharuskan. Oke. Kita harus berusaha untuk menuju ke pacaran yang sehat agar tidak kehilangan batasan, perkembangan diri kita dan relasi. Nah, itu tidak akan berpengaruh ke kita sendiri saja. Memang utamanya berpengaruh ke diri sendiri, tapi itu justru akan lebih berpengaruh juga pada lingkungan sekitar. Kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengenal orang lain ketika pacaran itu tidak sehat seperti itu. Dan dalam topik bertanggung jawab sebagai remaja yang bertanggung jawab, itu juga harus bertanggung jawab atas diri kita dan setiap keputusan. Jadi ketika kita misalkan ingin mengambil keputusan bahwa oke, aku akan berusaha untuk menjadi pasangan seseorang. Nah, dalam menjadi pasangan itu kan tidak terbatas pada yang seperti sudah saya sebutkan di awal. Aku milikmu atau dia milikku, bukan seperti itu. Tapi apakah aku bisa berproses bersama-sama dengan dia nih untuk menuju ke jalan yang lebih baik seperti itu. Nah, itu yang seringkali dilupakan dan pada akhirnya menimbulkan keputusan yang tidak tepat seperti itu. Misalkan hubungan menjadi cenderung emosional karena hubungannya tidak terjalankan dengan tanggung jawab. Dia merasa bahwa misalkan nih biasanya kan terjadi pada wanita yang cenderung saat emosinya masih belum baik gitu ya. Biasanya ketika cowoknya marah atau justru ngambek, kok malah didiemin sih? Nah, itulah contoh salah satunya ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Padahal ketika dia ingin melakukan membangun suatu hubungan, maka dia harus bertanggung jawabkan. Oke, aku harus mengerti juga karena dia pasanganku saat ini dan harus terbuka seperti itu agar sama-sama tidak kehilangan batasan satu sama lain gitu. Dan kadang yang paling dihindari adalah ketika misalkan seseorang sudah tidak bisa bertanggung jawab atas keputusannya. Misalkan pasangannya ingin dia mengirimkan foto. Oke, kalau misalkan foto selfie. Tapi kalau misalkan foto ke arah yang vulgar seperti itu. Nah, itu kan cenderung akan mempertanyakan keputusannya. Apakah dia mengirim itu karena memang dia ingin atau dia terpaksa karena tekanan dari pacaran tersebut. Maka dari itu penting untuk tetap menjadi remaja yang bertanggung jawab, tahu akan setiap konsekuensi yang ia lakukan, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Kori. Jadi yang dibilang Kak Kori, teman-teman harus ingat, timpal-timpal di rumah juga harus ingat bahwasanya pacaran yang sehat dan tanggung jawab itu bukan pilihan, tapi kewajiban bagi kalian seorang remaja. Oke, makasih banyak Kak Kori. Nah, selanjutnya Kak Kori, aku mau nanya nih terkait dengan mungkin teman-teman yang udah terlanjur nih hubungannya toksik atau terlanjur mengalami pacaran yang tidak sehat atau tidak memiliki tanggung jawab. Nah, sebenarnya siapa sih Kak Kauri yang bisa diajak bercerita atau bisa diajak untuk menyelesaikan masalah ini? Selain tentunya karena pacarnya nggak bisa, itu kita mau cerita ke siapa? Karena remaja dan tipal-tipal semua pasti bingung soal itu Kak. Oke, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya yang paling dekat ya, terkait dengan yang paling dekat adalah teman sebaya. Jadi kan timpal-timpal tentunya pasti memiliki sahabat ataupun teman yang sebaya seling diajak seperti itu. Nah, itu yang paling dekat dan juga yang dapat dipercayai, dapat diceritakan sebenarnya sejauh mana sih masalah itu. Nah, tapi kan itu juga tentunya dicari terkait dengan sejauh mana sih tingkat dari masalah itu, apakah ternyata sampai menyinggung privasi atau masih di tahap awal yang hanya bisa diselesaikan berdua tapi hanya meminta terkait dengan bantuan penyelesaian ataupun sekedar saran rekomendasi dari teman sebayanya. Nah, apabila misalkan timpal-timpal nih ternyata ingin berkonsultasi lebih lanjut dari Kisara juga ada terkait dengan psikolog dan juga terkait dengan teman sebaya seperti itu. Jadi bisa langsung di searching atau dilihat terkait dengan di IG Kisara, itu memang sudah ada. Apabila teman-teman ingin mengkonsultasikannya lebih lanjut, masalahnya ternyata ini udah nggak bisa lagi deh teman sebayaku buat dengerin gitu. Ini udah lebih penting lagi nih, udah harus urgent gitu disampaikan. Maka bisa disampaikan ke psikolog seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata tahapannya udah lebih
lanjut nih gitu ya Kak, kayak aduh Kak aku ternyata nggak sengaja ngirim foto yang privacy banget ke pacarku, terus aku diancam nih gitu. Nah teman-teman juga bisa konsultasi dulu ke pihak Kisara, nantinya akan dibantu lebih lanjut terkait dengan penanganan selanjutnya tuh akan seperti apa kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Kaori. Jadi timbal-timbal semuanya yang perlu diingat dan perlu disadari bahwasanya kita itu tidak pernah sendiri. Ada banyak orang yang mensupport kita dan banyak hal yang bisa kita jadikan suatu tempat penyelesaian atau tempat mencari penyelesaian dalam masalah-masalah kita, terutama dalam pacaran. Salah satunya selain dari pacaran dari timpal-timpal sendiri atau teman sebaya, ada juga banyak-banyak lembaga seperti Kisara dan juga dari program kita sendiri dari Metimpal sendiri juga udah nyiapin juga Kak yang berkolaborasi saat ini contohnya dengan Kisara dan juga ada aplikasi-aplikasinya juga seperti itu. Jadi timbal-timbal harus ingat, timbal-timbal gak pernah sendirian. Oke, terima kasih Kak Auri. Selanjutnya mungkin terakhir Kak untuk ini sebenarnya bagaimana sih Kak cara agar bisa membangun pacaran yang memang benar sehat dan membangun tanggung jawab di awal pacaran maupun di masa-masa remaja. Silakan. Oke, kalau misalkan terkait dengan bagaimana sih caranya bertanggung jawab di dalam sebuah hubungan seperti itu. Nah, itu harus didasari dengan uh, base ataupun dasar yang baik atau akar yang baik seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman remaja ketika ingin memiliki suatu hubungan harus dipertimbangkan terlebih dahulu pasangannya. Jangan dalam masa PDKT itu terlalu terburu-buru mengambil keputusan seperti itu. Jadi tentukan apakah sekiranya dari timpal-timpal sudah siap secara emosional, secara waktu untuk berkembang bersama. Karena kan nantinya yang sebelumnya hanya melakukan sebuah proses pembelajaran itu sendiri, nanti akan di-sharekan ataupun dibagikan juga bersama dengan pasangannya kan seperti itu. Jadi sebelum masuk ke dalam hubungan yang serius itu atau membangun komitmen, maka terkait dengan dasarnya dulu yang diperbaiki ataupun dasarnya itu dibangun dengan baik seperti itu. Apakah misalkan dari timpal-timpal memang sudah bisa menerima terkait dengan orang tersebut, karena kan dua orang yang berbeda di dalam suatu hubungan pasti akan banyak perbedaan. Nah, apakah bisa mengerti perbedaan itu sehingga dapat pada akhirnya membuat keputusan yang bersama-sama ke depannya dan baik kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari timpal-timpal ingin membuat hubungan ataupun pacaran, nah itu harus dipertahankan terlebih dahulu prinsip yang tadi. Apakah teman-teman bisa menerima terkait dengan kekurangan ataupun kelebihan seperti itu? Ketika sudah nanti teman-teman bisa terkait dengan dipastikan terlebih dahulu apakah kalian berdua bisa berkomitmen dengan baik dan jangan terburu-buru. Sebenarnya kuncinya adalah jangan terburu-buru seperti itu. Jadi yang jadi fondasi atau dasar dalam kita melakukan pacaran, utamanya di masa remaja adalah bagaimana kita komitmen, konsistensi juga ya Kak ya. Betul. Bagaimana kita nanti pada akhirnya memilih untuk pacaran benar-benar harus diperhitungkan dan dipertimbangkan. Oke, terima kasih Kak Kauri atas jawabannya dan sharing-sharingnya pada podcast kali ini. Nah Kak Kauri, sebelum kita tutup di podcast kali ini untuk timpal-timpal semua, ada nggak sih Kak dari kakak sendiri, dari remaja dan untuk remaja, dari woman to woman maupun dari ya remaja untuk remaja, untuk closing statement Kak kepada timpal-timpal semua untuk mengakhiri podcast ini kita. Oke, silakan Kak. Oke, terkait dengan hal tersebut, pada remaja di luar sana, jangan takut untuk membuat suatu keputusan, tapi perlu diingatkan lagi. Sebelum membuat keputusan itu harus diketahui terkait dengan konsekuensinya apa dan dapat menjadi remaja yang bertanggung jawab. Mungkin sekian ya Kak. Oke, terima kasih Kak Kauri atas Terima kasih waktunya. juga. Terima kasih atas sharing-sharing sessionnya. Dan demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya Dika dan juga Kak. Saya Kaori. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast bertimpal selanjutnya. See ya.